makin tidak tenang. Karena sampai malam hari tiba, keberadaan Aditya belum juga diketahui. Ia pun tidak mampu untuk tetap diam. Ia ingin memberitahukan apa yang terjadi kepada Bayu. Ia berpikir kalau ayah kandung Aditya berhak tahu keadaan putranya saat ini. Ternyata Arya juga memiliki pikiran yang sama dengannya. Laki-laki itu pun memberikan persetujuan kepada Tiara agar menghubungi Bayu. Arya sangat mengerti dengan perasaan Tiara saat ini. Ia tidak ingin melihat kesedihan berlarut-larut menghampirinya. Jika malam ini Aditya belum juga ditemukan, Arya akan segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib besok pagi. Tiara segera mencari nomor kontak Bayu di ponselnya, lalu menekan tombol simbol telepon berwarna hijau. Ia berharap agar Bayu bersedia mencari tahu sang buah hati tercinta. Ia sangat tahu seperti apa besarnya kasih sayang mantan suaminya itu terhadap Aditya. Halo Tia. Tiara pun mendengar suara Bayu. Ia tidak tahu kalau sang mantan suami sangat bahagia menerima telepon darinya. Tolong aku mas. Tiara tidak kuasa untuk menahan tangis. Ada apa Tia? Kamu kenapa nangis? Bayu sedih mendengar tangisan Tiara. Adit mas. Tiara menjedah kalimat yang ingin ia ucapkan. Adit kenapa? Adit hilang. Tiara pun menyampaikan apa yang terjadi terhadap Aditya. Apa? Bayu sangat terkejut. Iya mas, aku benar-benar minta maaf. Minta maaf? Itu artinya kamu gak benar jaga anak. Tiara tidak menyangka akan mendengar jawaban menyakitkan itu dari Bayu. Aku hanya terlambat beberapa menit jemput Adit tadi ke sekolah. Sementara Mas Arya lagi meeting penting. Saat aku datang, Adit gak ada. Kata gurunya, ada laki-laki yang jemput. Tiara memberikan penjelasan. Ini yang aku takutkan. Kejadian serupa terjadi lagi pada anakku. Kamu benar-benar seorang ibu yang pilih kasih. Kenapa harus anakku? Bayu kembali menyalahkan Tiara. Kenapa kamu nyalahin aku, Mas? Seharusnya kamu kasih solusi dan ikut mencari Adit, bukan marah-marah. Tiara pun menaikkan suara sambil menangis. Arya tidak terima dengan apa yang terjadi terhadap Tiara. Ia tidak ikhlas melihat istrinya itu menangis karena dihardik dan disalahkan oleh Bayu. Ia pun meraih ponsel itu. Kau gak punya hak memarahi dan menyalahkan istriku. Arya tidak kuasa menahan amarahnya. Sudah jelas-jelas ini kesalahan kalian berdua. Tidak benar menjaga anakku. Bayu tetap dengan tuduhannya. Kau seharusnya mikir, orang tua mana yang ingin berpisah dengan anaknya? Arya tidak terima dengan tuduhan Bayu. Orang tua? Kau bukan ayah kandung Adit. Jadi, wajar tidak peduli padanya. Diam. Aku mencintai dan menyayangi Adit seperti anak kandungku sendiri. Ayah yang tidak menyayangi anaknya pantas ditujukan padamu. Kau tidak sadar dengan apa yang kau ucapkan. Tapi kenyataannya, kau tidak sanggup menjaga putraku. Kau tidak layak menjadi ayah untuk Adit. Bayu pun mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Sementara Arya sangat kesal setelah mendengar tuduhan yang Bayu lontarkan. Arya pun langsung mendekap Tiara yang terduduk lemah di sofa ruang keluarga. Pak Wawan, Bu Widi, dan Radit sangat kasihan melihat pasangan suami istri tersebut. Ketiga orang itu tidak pernah menyangka kalau saat ini Aditya tidak sedang bersama mereka. Pagi kembali menyapa dengan mentari yang sangat cerah, tetapi tidak dengan hati Tiara. Ibu dua anak itu berpikir kalau dunianya telah gelap sejak Aditya menghilang entah kemana. Ia merasa ini seperti mimpi buruk. Kemarin pagi, ia masih bersama Aditya, menyaksikan anak itu berangkat ke sekolah yang biasanya diantarkan oleh Arya. Namun saat ini, Aditya tidak berada bersama dirinya. Hatinya sangat perih seperti disayat sembilu. Sayang, aku harus ke kantor polisi sekarang. Adit harus segera ditemukan. Arya membelai rambut Tiara. Saat ini, ia sudah rapi. Aku ikut ya mas. Kamu di rumah aja. Jangan banyak gerak dulu. Ingat anak kita. Arya mengusap perut Tiara. Tapi aku ingin mencari Adit mas.
Jangan sayang, kamu tahu kalau kita sudah melakukannya semalam, tapi hasilnya tetap nihil. Sekarang kita harus meminta bantuan pihak yang berwajib. Arya berusaha meyakinkan istrinya. Kamu janji akan segera membawa Adit pulang ya mas? Semoga harapan itu akan segera terwujud sayang. Aku pergi ya. Arya mendaratkan ciuman di dahi Tiara, lalu beranjak meninggalkannya. Arya sangat terpukul melihat kesedihan yang terpancar di wajah Tiara. Ia berharap agar Aditya segera ditemukan. Ia tidak dapat membayangkan seperti apa perasaan istrinya jika keberadaan Aditya belum diketahui hari ini. Arya segera menaiki kendaraan roda 4 miliknya, lalu meluncur meninggalkan rumah keluarganya. Ia yakin akan melaporkan kehilangan Aditya kepada yang berwajib. Arya lega setelah membuat laporan tentang Aditya kepada polisi. Ia pun kembali menelusuri jalan menuju pulang. Ia ingin segera kembali ke rumah untuk memberikan kekuatan kepada Tiara. Ia tidak ingin terjadi sesuatu kepada wanita itu, apalagi sedang berbadan dua. Arya tiba-tiba melihat sosok yang sangat mirip dengan Bayu, tetapi ia tidak terlalu yakin dengan apa yang ia saksikan. Orang tersebut buru-buru memasuki kendaraan roda 4 yang ada di dekatnya. Arya membuang rasa penasarannya, lalu kembali menaikkan laju kecepatan mobilnya. Setelah beberapa menit, Arya pun tiba di rumah keluarganya. Ia melihat Tiara sedang duduk di kursi yang ada di depan teras. Wanita itu termenung memandangi ponselnya hingga tidak menyadari kehadiran Arya. Kamu ngapain sayang? Arya menghampiri Tiara lalu duduk di sampingnya. Adit gimana mas? Tiara terkejut dan langsung bertanya tentang Aditya. Polisi akan melakukan pencarian mulai hari ini. Kamu harus tenang ya sayang. Kita harus yakin kalau Adit pasti baik-baik saja. Arya meraih kepala Tiara lalu menyandarkan ke bahunya. Aku khawatir banget mas. Sudah 1 malam kita tidak bersama Adit. Apa dia sudah makan? Siapa orang yang sangat tega menjauhkan dirinya denganku? Tiara kembali meneteskan air mata. Arya ingin menceritakan apa yang ia saksikan tadi saat di jalan. Namun, ia mengurungkan niat itu. Dirinya tidak ingin menambah beban pikiran Tiara. Ia akan menumpiskan bayangan sosok yang mirip dengan Bayu tadi. Ia ingin mengikuti mobil yang dikendarai orang itu tadi. Tetapi ia mengingat kondisi Tiara yang sangat sedih setelah menghilangnya Aditya. Oleh karena itu, ia pun memilih pulang. Adit suka makanannya. Tanya laki-laki yang bersama Aditya saat ini. Suka banget, tapi kenapa nak? Masih kurang. Adit kangen papa dan mama. Aditya tiba-tiba menunjukkan wajah murung. Papa dan mama Adit sekarang lagi sibuk, jadi gak sempat ketemu Adit. Kapan kami bisa ketemu? Nanti ya nak, yang penting Adit harus makan yang banyak. Orang itu pun mendekap tubuh Aditya, lalu mendaratkan kecupan di dahinya. Laki-laki tersebut berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerahkan Aditya kepada Arya ataupun Tiara. Ia tidak ikhlas jika Aditya kembali kepada mereka. Ia ingin melihat kesedihan di wajah 2 orang yang telah membuat dirinya menderita. Bagi laki-laki itu, Aditya adalah seseorang yang akan memberikan kebahagiaan di masa mendatang untuknya. Ia tidak akan membiarkan Arya dan Tiara mengambil anak itu dari dekapannya. Laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dari Aditya. Ia memandang wajah polos anak itu. Hatinya tersentuh melihat keceriaan di wajahnya. Ia berharap agar putra pertama Tiara tersebut akan selalu berada di dekatnya sampai kapanpun. Aditya tidak tahu kalau laki-laki yang kini bersamanya akan memisahkan dirinya dengan ibunya. Ia tetap percaya kalau orang itu akan mempertemukannya dengan wanita yang telah melahirkannya. Namun dalam kenyataan, ia benar-benar akan jauh dari Tiara. Nak, mulai sekarang manggil papa ya. Begitu permintaan yang diajukan oleh laki-laki itu kepada Aditya. Iya, Pak. Aditya pun menuruti apa yang diminta oleh orang tersebut. Ia sangat terharu mendengar panggilan yang diucapkan Aditya. Ia pun kemudian kembali memeluk anak itu, lalu menciumnya bertubi-tubi. Aditya tersenyum dan bahagia mendapat perlakuan seperti itu. Terima kasih nak, papa menyayangimu. Begitu balasan yang diberikan oleh orang itu. Setelah Aditya memenuhi apa yang diinginkan laki-laki itu, ia pun yakin
untuk menjauhkan anak itu dari Arya dan Tiara. Ia berpikir kalau saat ini Aditya adalah miliknya, kesayangannya. Apa tujuan orang yang menculik Aditya?